Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agung Sedayu di channel Kesayangan Kita ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dengan menekan tombol lonceng dan sifatnya gratis. Supaya apa? Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi oleh pemberitahuan pada saat kita mengupload video-video yang tentu saja bermanfaat bagi teman-teman. Oke, seperti yang teman-teman lihat di hadapan saya ini ada kompor 2 tungku dengan kondisi habis terbakar karena salah penggunaan regulator ya. Jadi ini terjadi berulang kali ya, dan terus terjadi ya, karena mungkin salah kurangnya edukasi dari masyarakat itu sendiri ya. Dan kita tidak akan membahas cara merehabilitasi ya, ataupun membuat kompor yang terbakar ini menjadi berfungsi ya seperti sedia kala, normal, aman, dan tentunya ya kita tidak membahas di video ini. Kita akan bahas di lain kali ya. Kalau kita ditanya sanggup atau tidak, tentu saja sebagai teknisi secara profesional kita sanggup ya, tapi kita dalam video ini akan kita bahas fokus pada penyebab kebakaran pada kompor itu sendiri. Oke. Seperti yang teman-teman ketahui ya, ada 2 jenis ya kompor pada kompor gas ya, yaitu kompor bertekanan tinggi ya, seperti yang dipakai pada pedagang-pedagang makanan ya, seperti mie ayam, bakso, terus aneka gorengan dan martabak dan sebagainya. Supaya apa? Supaya tujuannya ini lebih cepat matang karena tekanan apinya besar ya. Yang kedua adalah kompor semacam ini, yaitu kompor rumah tangga dengan tekanan yang rendah. Untuk regulatornya ya teman-teman ya, itu kita sesuaikan teman-teman ya. Jadi kita memakai regulator bertekanan rendah untuk kompor yang bertekanan rendah. Demikian pula sebaliknya ya, untuk regulator yang bertekanan tinggi kita dipakai untuk kompor bertekanan tinggi ya. Permasalahannya teman-teman, mungkin karena alasan pengen cepat matang, ataupun mungkin memasak dalam volume yang besar dan pengen cepat matang, banyak yang kompor-kompor bertekanan rendah dengan memakai regulator bertekanan tinggi ya, dan hasilnya seperti itu yang teman-teman lihat ya. Jadi karena memang kompor ini dipakai untuk dengan memakai regulator bertekanan yang rendah ya, jadi ya terjadi hal yang tidak diinginkan, salah satunya ya terbakar semacam ini ya. Jadi kita tidak membahas produk itu jelek ataupun mungkin produk gagal, enggak, tapi memang tidak sesuai peruntukannya ya. Jadi kalau untuk kompor bertekanan rendah, pakailah regulator bertekanan rendah, demikian pula sebaliknya ya. Oke, ada beberapa alasan ya kenapa regulator bertekanan tinggi tidak dianjurkan untuk kompor bertekanan rendah semacam ini ya teman-teman ya. Jadi pertama, kompor bertekanan tinggi ini tidak mempunyai safety ball ya. Jadi safety ball ini kalau bahasa Jawanya ini gotri, atau mungkin bahasa Indonesianya bola pengaman ya. Jadi kalau teman-teman beli kompor regulator ya, kita kocak-kocakan sini ya untuk bertekanan rendah. Nah, ada suara klitik-klitik. Nah, ini adalah safety ball ya. Seperti ini kita coba ya. Nah, kita ambil ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Jadi fungsi dari ini ya, ketika gas selang ya terkelupas ataupun mungkin tergores ataupun mungkin lepas ya, ini secara otomatis
menghambat ya, mengurangi laju dari keluarnya gas ya. Berbeda dengan kalau kita memakai regulator bertekanan tinggi karena tidak mempunyai safety hole ya. Ketika selang gas ini terlepas ya, gas akan keluar tanpa hambatan ya, sehingga ini berbahaya sekali ya, karena gas akan terakumulasi dalam jumlah yang lumayan ya keluarnya ya, tidak terfilter oleh bola-bola semacam ini ya. Dan yang kedua teman-teman, untuk regulator bertekanan tinggi ini mengeluarkan panas yang berlebih ya, tekanan yang berlebih, sehingga bisa memperpendek usia kompor itu sendiri, atau bahkan bisa mempercepat ya, membuat bodi kompor ya, ataupun mungkin kabel kompor itu melaleh dan rusak, atau bahkan terbakar semacam ini ya. Mungkin karena ada akumulasi ya gas dalam jumlah yang lumayan, jadi begitu di knop dinyalakan ya, akan ya menimbulkan gas yang api yang lumayan besar ya. Tuh. Dan yang ketiga, regulator bertekanan tinggi ya mempunyai pengatur ya, pengatur besar kecilnya api di bagian atas ya. Pas diputar, di off kan ya, ini juga akan mengakibatkan gas ini akan tetap keluar walaupun posisi kompor ya, posisi kompor kena tombol ini dalam posisi off ya. Jadi karena tombol bagian atasnya ini lupa diputar ya, diputar off ya, gas akan tetap keluar ya, dan itu sangat berbahaya sekali teman-teman ya. Ada beberapa merek ya untuk kompor regulator yang bertekanan rendah dengan memakai knop yang serupa, tapi fungsinya beda teman-teman ya. Kalau untuk yang bertekanan tinggi ini knopnya ini seperti ini ya, ini fungsinya memperkecil ataupun memperbesar aliran gas ya untuk kompor regulator bertekanan tinggi. Sebaliknya untuk regulator bertekanan rendah semacam ini fungsinya untuk menguatkan ya, jadi menguatkan posisi cengkraman regulator ke tabung gas. Jadi lebih kencang ya, tidak gampang ngeses ya, jadi beda fungsi ya. Jadi oke, demikian uraian dari saya ya. Inti dari materi ini bahwa penggunaan regulator bertekanan tinggi ini tidak disesuaikan untuk kompor bertekanan rendah ya, karena sangat berbahaya sekali ya. Demikian uraian dari saya juga mohon maaf mungkin dalam penyampaian belepotan di sana sini ada dan tutur kata saya yang mungkin kurang berkenan ya. Intinya segala kekurangan dalam pembuatan video ini saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan ini disclaimer ya, ini saya tidak menyebut salah satu kompor regulator ini buruk ya atau berkualitas rendah, enggak, tapi salah penempatan ya, sekali lagi seperti itu ya. Jadi kalau kita pakai kompor bertekanan rendah, pakailah regulator bertekanan rendah. Sebaliknya kalau kita memakai regulator kompor bertekanan tinggi, pakailah kompor bertekanan tinggi ya, sehingga kita mendapatkan hasil yang sesuai kita harapkan ya. Di samping itu pula teman-teman, kalau ada masukan, ada ingin menambahkan atau pertanyaan lah dalam tutorial ini, silahkan ketik di kolom komentar. Insya Allah kita berdiskusi bareng. Dan jangan lupa pula untuk share ke akun-akun sosial media kalian, supaya supaya bukan hanya kalian aja yang pintar, bukan hanya kalian aja yang tahu tips dan trik semacam ini. Teman-teman dari kalian juga berhak tahu tips dan trik semacam ini, sehingga dalam penggunaan
kompor ya terhindar dari bahaya semacam ini. Oke, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.